Kita berjumpa kembali di Praise and Worship Honda Surabaya Center. Puji nama Tuhan, yuk kita persiapkan diri kita ya. Kita mau datang untuk memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Yuk kita persiapkan diri kita dengan baik, hati kita juga untuk kita mau fokus. Kita mau duduk diam untuk kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Sebelumnya saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini Tuhan. Thank you Tuhan, kesempatan ini Tuhan untuk kami datang Tuhan di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bersuka cita, kami mau enjoy Tuhan di dalam hadirat-Mu bersama teman-teman di Honda Surabaya Center ini Tuhan. Biarlah Tuhan, kami rindu Tuhan lawatan-Mu, kami rindu Tuhan hadirat-Mu Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami. Kami mau bertemu dengan-Mu Tuhan. Diri kami Tuhan, hati kami Tuhan, jamalah Tuhan dan datanglah ya Roh Kudus. Thank you Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami semua antusias, kami semua semangat untuk kami memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita hari ini hari yang bahagia, bahkan setiap hari tentunya hari yang bahagia. So, ayo jangan ragu untuk memuji Tuhan, jangan ragu untuk ekspresikan diri kita ya ketika kita memuji Tuhan. Yes. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan yuk lagi, hari ini, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman, walaupun online ya. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Ayo dong.
Shalom semuanya. Gimana tadi udah ini ya antusias ya, terbakar harusnya ya, habis memuji Tuhan tuh harusnya makin berapi-api lagi. Nah ini puji nama Tuhan, mau sharing dikit untuk saat teduh yang ini bukan di waktu-waktu dekat ini sih, ini udah agak lama di awal tahun karena kebetulan waktu itu saat teduh ini waktu ada puasa, jadi diadakan puasa di gereja tempat saya bergereja, ada puasa bersama. Nah di situ setiap hari dibagikan satu ayat firman. Kebetulan ayat firman ini benar-benar merema banget untuk dimana mungkin sama-sama yuk kita buka juga ya, buat teman-teman juga yang di rumah ataupun di tempat kerja bisa sama-sama buka yuk di Mazmur 27 ayat 4. Jadi Mazmur 27 ayat 4 saya akan bacakan. Mazmur 27 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan, aman dalam perlindungan Allah. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sekali lagi ya, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Pemazmur Daud bilang, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Nah, jadi ketika puasa itu benar-benar rindu banget sih untuk beri waktu. Setiap hari kasih waktu juga untuk Tuhan, tapi namanya untuk kita berpuasa tentunya kita tambahkan ekstra kasih waktu untuk Tuhan. Di situ rindu, biasanya kalau saat teduh rindu banget Tuhan bisa bekerja lagi melalui saat teduh, dimana biasanya kalau saat teduh itu suka banget dari ayat-ayat firman nih, apalagi ayat firman ini ya untuk kita pemazmur ya bagus banget kan ya, merema buat kita semua, dimana rindu buat kadang mainkan dengan pakai gitar, nada-nada dasar aja dibuat sendiri nada-nadanya, dan puji Tuhan kayak seneng sih, maksudnya ini lagu yang bisa aku pakai juga untuk aku saat teduh sendiri pribadi, dan bisa juga ya mungkin untuk memberkati orang lain, biasa aku sharingkan dengan teman-teman dan lain sebagainya. Nah jadi waktu baca Mazmur 27 ayat 4 ini keren sih, ketika saat teduh dapat sesuatu yang juga aku rindukan. Tuhan, aku gak mau saat teduhku biasa-biasa aja nih, harus ada sesuatu yang juga aku bisa berikan ke Tuhan, dan aku percaya sih semua ini datangnya dari Tuhan. Jadi ketika ngulik-ngulik sedikit dari Mazmur 27 ayat 4 ini, dari ayat ini aja bisa jadi satu lagu, tapi bagian chorusnya aja ya, jadi ketika itu kayak tiba-tiba muncul aja, jadi satu hal yang ku ingini oh Tuhan, diam di rumah-Mu seumur hidupku, menyaksikan kemurahan-Mu Tuhan dan menikmati bait-Mu Tuhan. Jadi lagu itu terus aku mainkan, terus aku catat juga. Pokoknya apa yang setiap aku dapat pasti aku bawa itu di dalam notes di HP aku catat, dan puji Tuhan hari lepas hari ya dimainkan. Kalau saat teduh mungkin bingung lagi mau pakai lagu apa, pakai lagu dari yang apa yang aku dapat. Jadi di sini apa ya, ketika kita saat teduh ayo ekspektasikan juga sesuatu, mungkin rindu apa untuk kasih ke Tuhan. Ketika kita rindu, oh aku mau buat lebih nih, aku mungkin mau dengerin kali ini, mau dengerin lagunya lebih lama nih, atau apapun itu, biar berjumpa dengan Tuhan, di hadirat Tuhan, biar bisa lebih lama lagi di dalam hadirat Tuhan. Nah di sini juga mau sharingkan, kan pemazmur Daud bilang, satu hal telah aku minta nih, inilah yang ku ingini. Ada 3 poin nih di sini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Jadi yang pertama poinnya itu, diam di rumah Tuhan. Ayo, bagaimana kita coba tanyakan ke diri sendiri. Sudah gak hari-hari ini kita berdiam di rumah Tuhan? Di rumah Tuhan tuh bukan hanya gereja, iya gereja dalam rumah Tuhan, tapi di saat teduh kita pribadi, di ruang khusus kita, ruang doa kita. Sudahkah kita mau tinggal lebih lama lagi di tempat khusus itu? Kita berdoa, kita mau berjumpa dengan Tuhan. Seperti pemazmur Daud ini, Daud bilang dia mau diam di rumah Tuhan. Demikianlah saat teduh kita. Ayo kita bangun yuk lagi. Mungkin kita bilang gak punya waktu, biasa kan, alasannya pasti seperti itu, kebanyakan kita gak punya waktu, atau
nggak dulu deh hari ini. Wow, apakah Tuhan pernah bilang nanti aja deh aku nolong kamu, nanti aja ya sama kamunya nanti aja juga? Enggak kan? Tuhan tuh bener-bener serius, Tuhan tuh bener-bener memberikan dirinya loh buat hidup kita. Mulai lagi yuk bangun komunikasi. Di sini aku mau ajak kita semua yuk untuk bangun komunikasi lagi dengan Tuhan. Bukan berdasarkan kondisi kita, mood, biasa mood juga membawa. 5 menit aja ketika mau tidur mungkin, say thank you. Tuhan tuh ada selalu di hidup kita ini ada, dia hadir. Dia seperti orang tua yang kita pun mungkin kita nggak nyapa nih hari ini orang tua kita langsung masuk kamar. Allah Bapa kita juga seperti itu, nggak apa-apa, dia tetap mengasihi kita. Selamat malam, dia ucapkan seperti itu di hadapan kita. Selamat malam anakku. Ayo, untuk bilang thank you aja, 1 menit bilang thank you ke Tuhan. Atau pelan-pelan yuk bangun lagi. Mungkin yang dulu sudah sering saat teduh, tapi pelan-pelan kok ada kompromi nih muncul. Ya udah, nih dikurangin nih setengah jam aja. Atau 5 menit aja lah, kan lagi sibuk hari ini. Pertanyaannya ketika Tuhan gak buat kita sibuk, ketika kita udah punya waktu yang banyak, apakah kita bisa balik untuk kasih waktu itu lagi? Karena kenapa? Kita ditarik mundur nih, iblis seneng banget nih. Wah, ada kesempatan nih, udah. Dia bisikin nih, udah lebih enak main game, lebih enak nonton drakor loh. 5 menit, aduh 1 jam selesai 1 episode, 1 jam selesai nih 1 film, atau games nih sama teman-teman kan. Udah nggak usah, aduh iblis seneng banget, dia ngintip-ngintip tuh. Kan di firman Tuhan berkata iblis sudah, ya cerdik lah, dia mengintip-ngintip tuh dari pintu sana, melihat ketika kita mulai kompromi itu dia masuk ke celah itu. So ayo seperti Mas Daud nih, dia diam di rumah Tuhan. Terus yang kedua apa? Menyaksikan kemurahan Tuhan. Kita anak-anak Tuhan, kita anak-anak berkat, gak perlu khawatir. Apalagi khawatir untuk dalam hal misalnya materi ya, gak perlu khawatir. Tuhan kasih kita damai sejahtera aja, itu sudah merupakan sebuah sukacita, justru sebuah anugerah. Banyak orang di luar sana bingung gimana ya caranya bisa bahagia. Bahkan ada, aku pribadi pun melihat teman-teman, beberapa teman nggak happy, padahal dia punya semuanya tuh, padahal dia bisa, iya bisalah dengan hal itu dia bisa membawa kebahagiaan itu. Tapi ternyata ketika dia sharing kan ceritanya, nggak ada damai loh, nggak ada bahagianya dia. Bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, bisa kumpul sama teman, bisa kumpul sama keluarga, itu dulu yuk kita mau lihat, menyaksikan kemurahan Tuhan. Kenapa? Karena tadi kita udah diam di rumah Tuhan, kita udah benar-benar bangun hubungan kita dengan Tuhan. Kemurahan ini selalu pastinya kita akan lihat, gak mungkin hilang, gak mungkin. Kenapa? Karena ada rasa syukur di dalamnya. Jadi Daud pun merasakannya, menyaksikan kemurahan Tuhan. Satu hal yang dia minta kepada Tuhan, gak perlu khawatir juga. Ayo mungkin hari-hari ini berat, gak apa-apa, it's okay. Bukankah kalau berat Tuhan bilang datanglah, marilah yang berletih lesu, kan di Matius dikatakan yang berletih lesu, yang berbeban berat, datang. Tuhan gak bilang stop, jangan datang, no, enggak. Tuhan bilang justru datang, ayo. Bukannya ketika capek, ketika udah bingung, malah jauh, malah takut, malah ya gak usah lah, aku ini siapa? Wow, kalian ini anak-anak Allah, anak-anak kerajaan surga. Kita ini loh berharga banget, kita ini siapa? Biji matanya Tuhan. Ayo, kemurahan Tuhan tuh pasti bisa kita saksikan dalam kehidupan kita, pasti ada. Bahkan kita bisa sharingkan ke teman-teman kita, ke orang-orang yang bahkan belum mengenal siapa Kristus itu. Lalu yang ketiga, menikmati baitnya. Tadi diam di rumah Tuhan, dan yang ketiga ini menikmati. Jangan terpaksa ya ketika datang di rumah Tuhan, ketika kita bangun hubungan dengan Tuhan. Ayo
kebiasaan memang ini butuh komitmen, butuh yang namanya kebiasaan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, seterusnya. Sama, kalau boleh sharing juga dulu saat teduh pribadiku, ya kacau, mungkin sesuai mood, nanti hari ini ya enggak lah dulu, apalagi kalau banyak kegiatan nih biasanya jadi alasan. Pulang cepet-cepet cuma mau istirahat udah. Pelan-pelan gak bisa gini. Kayak muncul kayak satu perasaan, wah Tuhan ini udah baik. Udah baik. Jadi berusaha ambil komit setiap hari, susah gak? Susah. Tapi ketika kita mau gak kompromi, nah itu loh kekuatannya. Iblis bahkan gak bisa ganggu kita, gak bisa. Itu seperti ada reminder, bunyi alarm, ayo. Seperti orang jatuh cinta itulah, menikmati baitnya. Mau gak? Seperti mungkin kasih mula-mula yang kita dapatkan ketika awal pertobatan kita, atau ketika kita mulai merasakan kasih Tuhan lebih lagi. Di situ kan biasanya kita kepingin banget muji Tuhan, menyembah Tuhan. Demikianlah harusnya yang setiap hari kita bawa di hadapan Tuhan, menikmati bait Tuhan. Bahkan Daud ini, Raja Daud ya, dikatakan dia bahkan ketika memuji Tuhan tuh dia menari-nari. Makanya kan ada lagunya, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Kenapa? Karena dia menarinya benar-benar dengan sungguh-sungguh, gak peduli siapapun mungkin yang mau omongi dia. Bahkan kan waktu itu anaknya Saul nganggap dia rendah tuh, wah ngapain dia orang nih nari-nari. Tapi itu loh bentuk ekspresi kita di hadapan Tuhan tuh, kita sama, kita justru apa adanya, bawa diri kita apa adanya. Ayo mulai nikmati bait Tuhan. Jangan merasa ini terintimidasi juga. Jangan merasa aku ini siapa, aku ini gak layak. Apalagi ketika sudah melakukan pelanggaran atau dosa. Nah itu biasa makin lagi memicu untuk, ya udahlah, buat apa juga aku datang di hadapan Tuhan, buat apa juga aku berdoa. Siapa yang bilang, apakah firman Tuhan berkata, jangan kau datang, hai kau yang berdosa. No, kan tadi udah dibilang bahwa yang berbeban lelah, berletih lesu, datang. Jangan terintimidasi. Allah Bapa itu Allah yang mengasihi. Kita tetap jadi anak di dalam rumah Tuhan. Tuhan tetap memandang kita, Tuhan tetap menerima kita apa adanya. So kalau kita melakukan pelanggaran, melakukan dosa, minta ampun, datang ke Tuhan, minta ampun, Tuhan kasih pengampunan. Dan di situ jangan ragu untuk langsung menyembah Tuhan, untuk langsung berdoa. Konsekuensinya ada. Itu bukan hukuman dari Tuhan. Itu hanya sebatas konsekuensi. Kenapa? Karena kita melakukan dosa. Misal contoh free sex. Konsekuensinya apa? Ya bahkan secara dunia kesehatan pun pasti jelas bakal hamil untuk wanitanya. Itu bukan hukuman Tuhan, itu konsekuensi atas dosa yang kita lakukan. Setelah minta ampun, ayo belajar untuk taat, gak ngulangin lagi. Indah loh di dalam hadirat Tuhan. Pernah gak sih ketika masuk dalam hadirat Tuhan, kok rasanya enjoy aja, kayak bener-bener lagi lah, istilahnya more, I want more, kayak gitu. Kayak selalu ada rasa, ternyata enak ya dalam hadirat Tuhan. Ayo kebiasaan itu dibangun terus. Jangan sampai ada kompromi, karena celah itulah awal mula bisa kita jauh dari Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan tuh begitu indah banget, indah banget. Nggak ada yang bisa kasih kepuasan seperti itu, nggak ada yang bisa kasih kenyamanan seperti itu yang Tuhan berikan. Masalah kita belum selesai? Belum. Tapi ada kekuatan pastinya. Pasti, aku percaya itu di dalam nama Yesus, Tuhan kasih kekuatan itu untukmu dan untukku. Jangan takut ya, seperti Daud ini. Kita juga mau untuk kita diam di rumah Tuhan. Kita saksikan kemurahan Tuhan setiap hari. Kan setiap pagi selalu baru rahmatnya. Dan kita makin hari makin enjoy lagi, makin cinta lagi dalam hadirat Tuhan. Ayo, mulai hari ini nih,
kita udah tahu kebenaran firman Tuhan. Jangan ada intimidasi, jangan ada pikiran aneh-aneh yang buat kita gak usah lah, gak layak lah untuk nyembah Tuhan. Banyak banget dosaku. Di hadapan Tuhan yang adil, yang setia, Dia sudah mengampunimu. Akuilah di hadapan Tuhan dan jangan mengulanginya lagi. Amin. Demikian sharing dariku. Semoga kiranya memberkati, meneguhkan kalian semuanya. Yuk, sebentar ini kita mau sama-sama kita worship ya. Kita mau bawa penyembahan kita yang apa adanya, yang tulus. Sama seperti ketika kita cinta itu datang, kasih mula-mula itu, dimana kita benar-benar mau cari Tuhan terus setiap hari tuh kangen. Pokoknya untuk aku mau memuji Tuhan nih. Luangkan waktu ya. Sebentar kita akan menyembah Tuhan. Ayo, kita benar-benar bawa diri kita. Yes. Saat indah ku berhadapan denganmu, yes. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku, berharap dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu.
hadiratnya saat ini. Ini waktumu dengan Tuhan, waktumu dengan Tuhan saat ini. Allah yang mengasihimu, Allah yang mencintaimu apa adanya, tak menuntut. Thank you Jesus, thank you Jesus. Yuk, sama-sama yuk angkat kedua tangan, angkat kedua tangan. Kita mau naikkan, kita mau nyanyikan, katakan hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan. Jangan ragu untuk pandang wajah-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, penuhi setiap kami. Ku rindu selalu, ini kami Tuhan, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Thank you Tuhan. Saat indah Tuhan, benar. Ketika kami mau ambil komit kami, ketika kami mau memutuskan untuk kami bangun hubungan, membangun waktu-waktu kami, bukan waktu sisa kami Tuhan, tapi waktu yang ada, waktu khusus yang kami berikan Tuhan. Itulah saat indah Tuhan dalam hidup kami. Itulah saat dimana hati kami dipuaskan. Itulah saat dimana hati kami dibentuk, hati kami Engkau ajar, hati kami Engkau bangun lagi. Bahkan hati yang hancur pun Engkau bentuk indah Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami memilih untuk kami mau diam di dalam rumah-Mu, untuk kami mau menyaksikan terus kemurahan-Mu, untuk
untuk kami mau menikmati lebih lagi di dalam hadirat-Mu. Kami mau taat, kami mau ambil satu langkah yang akan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan tentunya Tuhan. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan buat hadirat-Mu di praise and worship hari ini. Kami mengucap syukur. Kami bangga Tuhan. Kami punya Allah Yesus Kristus. Gak mau berhenti sampai di sini aja. Kami mau terus ngalami Engkau Tuhan hari lepas hari. Kami mau terus ngalami terobosan. Bukan cuma untuk diri kami pribadi Tuhan, tapi untuk teman-teman kami, keluarga kami, bahkan mereka yang belum mengenal-Mu Tuhan. Ketika manusia roh kami tambah-tambahkan, terus Engkau yang bertambah Tuhan, kami yang berkurang. Terus Tuhan hari-hari kami Engkau yang bertambah, kami yang berkurang Tuhan. Engkau yang bertambah, kami yang berkurang Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai kami besar melalui pekerjaan kami, melalui usaha kami, melalui setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Pakai besar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan hidup kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Thank you Tuhan buat kesempatan yang indah ini, saat indah kami untuk praise and worship bersama teman-teman di Honda Surabaya Center ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah kami yang hidup. Biarlah Tuhan hati kami terus setiap hari mau kami isi dengan penyembahan kami, dengan puji-pujian Tuhan yang lahir dari kerinduan hati kami. Thank you Tuhan Yesus. Pelihara hidup kami Tuhan hari lepas hari ke depan ini Tuhan. Kami siap untuk melangkah dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami selesai Tuhan, tapi Engkau belum selesai dengan kami. Thank you Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bagaimana hari ini? Dapat sesuatu? Aku harap kita semua terisi ya, hatinya terisi kembali, semangat lagi, bangkit lagi. Yuk. Jangan pernah patah semangat. Ada Tuhan kok. Tuhan gak bisa dikotak-kotakan begitu aja. Tuhan itu gak terbatas. Percaya aja, taat, lakukan yang terbaik bagianmu dan bagianku. Thank you buat hari ini. Thank you, semoga semuanya kalian sehat-sehat semuanya, jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan juga, dan sampai jumpa di Praise and Worship Honda Surabaya Center minggu depan. God bless you.